Puluhan penumpang ini terpaksa turun dari gerbong KRL komuter lain tujuan Jakarta menuju stasiun Citayam akibat terputusnya kabel listrik aliran atas. Usai hujan deras mengguyur kawasan ini jelang berbuka puasa. Tingginya pintu komuter lain dengan rel menyebabkan penumpang harus saling bantu untuk bisa turun. Seorang petugas juga turut membantu penumpang untuk bisa turun dan melanjutkan berjalan kaki di sepanjang rel menuju stasiun yang berjarak sekitar 2 km. Sementara di stasiun Depok akibat gangguan saat jam pulang kerja ini, ratusan penumpang terlantar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menunggu perbaikan selesai dilakukan petugas. Bahkan akibat lamanya perbaikan, para penumpang memilih duduk di lantai kereta dan peron menunggu arahan dari petugas kapan kereta bisa diberangkatkan lagi. Di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, ratusan penumpang juga terdampak gangguan kereta ini. Insiden yang terjadi jelang waktu berbuka puasa ini menyebabkan para penumpang harus rela berbuka puasa di peron dan dalam gerbong kereta. Seluruh penumpang harus rela menunggu selama 2 jam hingga perjalanan kereta sudah bisa dilintasi dan dinyatakan aman dan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di Jawa Barat, pemirsa, angin puting beliung melanda 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 200 rumah warga porak-poranda. Angin puting beliung yang terjadi di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon terekam kamera warga. Pusaran angin kencang menerbangkan setiap benda yang ada di sekitarnya. Angin kencang yang disertai hujan deras ini membuat warga panik dan ketakutan. Akibat peristiwa ini, lebih dari 200 rumah di 2 desa rusak parah. Dari timur? Iya. Muter ke sini? Muter ke sini. Nah, rumah situ kan kabur. Oh, terbang? Terbang. Iya. Nah, karena kan ini kan belum kena. Belum kena? Iya, belum kena. Jauh. Nah, balik mana angin itu? Oh, balik lagi? Balik lagi dari rumah situ. Waktu itu Bapak ada di sini, Pak? Ada di sini. Ketakutan nggak, Pak? Takutannya. Kencang anginnya, Pak? Kencang, muser. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Saat ini warga hanya bisa pasrah sambil membersihkan puing-puing bangunan yang porak-poranda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Cuaca buruk masih menghantui warga di kawasan Jabodetabek. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok dan Bogor membuat banjir dan merendam permukiman. Warga pun panik jelang waktu berbuka. Bahkan di Sukamaju, Depok, tembok membatas rumah sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter roboh, menimbun hewan ternak. Hancur. Warga dikejutkan dengan terjangan air bah yang tiba-tiba datang akibat jebolnya tanggul sungai. Usai hujan deras mengguyur jelang waktu berbuka puasa di kawasan Masjid Abu Bakar, Ciledug, Depok. Ketinggian air hingga 80 cm membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Banjir juga melanda kawasan perumahan Pabuaran Indah yang juga disebabkan jebolnya tanggul sungai di kawasan Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Warga pun tak bisa berbuat banyak saat air datang tiba-tiba dan merendam ratusan rumah yang ada di dalam kompleks perumahan. Banjir. Banjir juga menyebabkan sejumlah karyawan toko pakaian panik saat air tiba-tiba datang dan merendam pakaian yang tengah dipajang jelang Lebaran. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini menyebabkan tanggul jebol hingga airnya meluap dan merendam permukiman dan pertokoan. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat hampir seluruh pakaian yang ada di dalam toko terendam air. Sementara di kawasan Jalan Haji Dimon 4, Sukamaju, Depok, tembok pembatas rumah warga sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter roboh menimbun sejumlah hewan ternak. Robohnya tembok akibat kawasan ini diguyur intensitas hujan yang tinggi. Bahkan akibat reruntuhan longsor, akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Pemilik rumah mengaku saat kejadian sempat terdengar suara gemuruh. Hingga kini evakuasi masih dilakukan dinas terkait agar jalan bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK resmi menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Perumahan Family Dream di kawasan Nongsa Batam Rabu sore mendadak heboh. Din Bene, pria muda yang diketahui warga Batam Center, berlarian keluar rumah dengan tubuh penuh darah meminta pertolongan pada warga. Din Bene mengatakan jika rekannya dibunuh oleh seorang pria tak dikenal dengan menggunakan pisau. Kepada warga, Din mengatakan jika ia juga terluka karena menjadi sasaran amuk pelaku. Din mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Diyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah Yusuf yang merupakan kekasih korban. Polisi dari Satreskrim Polresta Barelang bergerak cepat dan langsung menangkap pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Aksi nekatnya itu dilakukan karena rasa cemburu yang besar karena korban diduga memiliki pria idaman lain. Pelaku dan korban merupakan pasangan sesama jenis yang sudah menjalin hubungan sejak 7 bulan terakhir. Kemarahan pelaku makin memuncak saat mendapati korban Aditya sedang berduaan dengan Din di dalam rumah. Din yang ditengarai sebagai kekasih baru Aditya turut menjadi sasaran kemarahan pelaku Yusuf. Jadi memang sudah ada niatan daripada pelaku ini ingin melakukan aksi pembunuhan kepada korban karena indikasinya terjadi kecemburuan karena antara pelaku dan korban ini ada hubungan sesama jenis. Di samping itu, pasangannya ini yang menjadi korban ini melakukan hubungan juga dengan orang lain. Kini terhadap pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan. Saat pengisian penumpang di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para penumpang dan kendaraan dievakuasi dari kapal. Kapal penumpang Portling 7 dengan tujuan Gilimanuk terbakar di Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat pengisian penumpang. Sejumlah penumpang dan kendaraan yang sudah masuk dievakuasi ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara pihak ASDP Ferry Ketapang hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kapal KMP ini yang kebakaran. Kapal KMP.